Nah, baik. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan keliling segitiga. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Diingat lagi, segitiga sama sisi memiliki panjang sisi yang sama. Jadi ketiganya memiliki sisi yang sama. Jika di bawah 2, maka sisi yang lainnya juga 2. Contoh soal. Sebuah segitiga sama sisi diketahui kelilingnya 12 cm. Berapakah panjang tiap sisinya? Nah, jadi apabila terdapat soal seperti ini, anak-anak bisa menggunakan rumus kelilingnya. Jadi, diketahui keliling dibagi 3. Jadi, pada segitiga sama sisi, jika dapat soal seperti ini, anak-anak bisa gunakan rumus keliling dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena pada segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Jadi kita tinggal membagi keliling yang diketahui dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Satuannya sentimeter. Jadi diketahui segitiga sama sisi ini dengan keliling 12 cm memiliki panjang sisi 4 cm, 4 cm, 4 cm. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya contoh soal yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2. Nah, ini Pak beri tanda yang memiliki 2 sisi yang ukurannya sama panjang. Sisi samping kiri dan sisi samping kanan, tapi alasnya yang berbeda. Nah, diketahui keliling segitiga ini adalah 56 cm. Di mana sisi bagian kiri 14 cm dan sisi bagian kanan otomatis juga 14 cm karena ukuran sisi kanan dan kiri itu sama. Yang ditanyakan berapa panjang bagian bawah atau alas? Nah, berapa panjang bagian bawah atau alasnya? Nah, jadi perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah pada bagian yang bawah. Jadi, jika dapat soal yang seperti ini, anak-anak bisa gunakan cara ini. Jawab sama dengan keliling sama dengan sisi kiri ditambah sisi kanan ditambah bagian bawah. Agar mudah, Pak Guru tulis A dan B atau A, B, dan C. Nah, A, B, dan C. Jadi kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C. Kita masukkan angkanya. Kelilingnya diketahui 56. Nah, 56 sama dengan A-nya berapa? A-nya 14. Ditambah B. B-nya juga 14. Ditambah C. Nah, C-nya masih belum kita ketahui, jadi kita tulis huruf C saja terlebih dahulu. Selanjutnya, 56 kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuk yang ini menjadi bentuk pengurangan. 56 dikurang 14 dikurang 14 sama dengan C. Jadi kita akan mencari nilai C-nya.
Jadi 56 dikurang 14 dikurang 14 hasilnya adalah 28 sama dengan C. Nah, jadi sekarang kita ketahui anak-anak. Jadi C sama dengan 28 cm. Jadi kita ubah dari yang awalnya dia penjumlahan, kita ubah menjadi pengurangan. Karena 14 yang tadinya di belakang sama dengan, kita bawa ke depan, maka tandanya berubah menjadi negatif. 56 dikurang 14 dikurang 14 sama dengan C. Karena kita akan mencari nilai C. Nah, jadi kita ketahui bahwa segitiga ini, segitiga sama kaki yang ini bernilai 14 cm pada sisi kiri, 14 cm pada sisi kanan, dan 28 cm pada bagian bawahnya. Udah bukan? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah contoh soal pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang tegak lurus pada salah satu bagiannya yang membentuk sudut 90 derajat. Ingat yang bentuknya seperti ini. Diketahui sisi A panjangnya 30, sisi B panjangnya 40, dan sisi C masih belum diketahui. Berapa panjang sisi bagian C? Nah, sekarang kita diminta untuk mencari sisi bagian C. Untuk segitiga siku-siku, nah anak-anak harus ingat, segitiga siku-siku menggunakan rumus khusus, yakni rumus Pitagoras. Nah, nama rumusnya adalah rumus Pitagoras. Jadi bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Untuk mencari nilai C, itu dicari dengan cara A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat akan menghasilkan C kuadrat. Jadi kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya Pak, beri tanda dulu. Sama dengan A kuadrat berapa? A-nya 30. Kita tulis 30 kuadrat ditambah B-nya 40. 40 kuadrat sama dengan C kuadrat. C yang akan kita cari ya. Selanjutnya 30 kuadrat. 30 kuadrat ini sama artinya dengan 30 dikali 30. 30 kali 30 adalah 900. Ditambah 40 kuadrat. 40 kali 40, 1600 sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita tambahkan 900 ditambah 1600. Hasilnya adalah 2500 sama dengan C kuadrat. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya akan tulis di sampingnya. Sama dengan 2500 ini kemudian kita tarik akarnya. Begitu pula dengan C kuadratnya. Nah, setelah mendapatkan hasil 2500 sama dengan C kuadrat, kita ubah ke bentuk akar. Jadi akar dari 2500 artinya berapa dikali berapa agar hasilnya 2500. Itu adalah 50, karena 50 dikali 50 hasilnya 2500. Jadi akar dari 2500 adalah 50. Dan akar dari C kuadrat adalah C. Karena C dikali C sama dengan C kuadrat. Sekarang kita sudah dapatkan anak-anak. Jadi nilai C adalah 50. Jadi kita bisa tulis di sini A 30, B
B 40 dan C bernilai 50. Seperti ini. Ingat pada soal segitiga siku-siku menggunakan rumus Pythagoras. A tambah B dikuadratkan sama dengan C kuadrat.